Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, marilah kita lanjutkan pembahasan menyusun desain P5 PPRA berikut ini. Sobat pelatihan, agar konsep alur menyusun alur P5 PPRA ini lebih nampak, lebih jelas, maka akan saya contohkan bagaimana alur aktivitas yang terjadi atau yang akan kita susun. Baik, model yang kami contohkan adalah model nomor 1, dan tahapan pengenalan. Di tahapan pengenalan, sobat pelatihan, jangan lupa pada materi sebelumnya, pemetaan, sobat pelatihan tentu saja sudah menentukan alokasi waktu. Nah, pada materi ini, alokasi waktu yang sudah ditentukan, sobat pelatihan tinggal menjabarkan, mendistribusikan dari alokasi waktu yang disiapkan untuk proyek tersebut, ada berapa yang dituliskan atau direncanakan pada tahap pengenalan, mana yang akan direncanakan pada tahap kontekstualisasi, pada tahap aksi, maupun pada tahap refleksi dan tidak lanjut. Baik, sobat pelatihan, kami contohkan di sini untuk tahap pengenalan ada 16 JP. Di tahap pengenalan, kegiatannya apa? Nah, misalnya nih, mengidentifikasi pola makan dan jenis makanan yang disukai oleh peserta didik. Di tahap pengenalan, kita mengenalkan kepada peserta didik. Namun sebelum mengenalkan, kita pastikan dulu apa fenomena yang ada pada peserta didik kita. Melalui proses mengidentifikasi makanan yang disukai oleh peserta didik dan yang tidak disukai oleh peserta didik, maka kita akan menemukan, akan lebih bersama-sama peserta didik, kita akan mengenalkan ini loh yang terjadi. Kalian makanan yang disukai kebanyakan adalah makanan yang cepat saji. Nah, berikutnya, setelah diketahui bahwa banyak peserta didik yang sulit makan sayur, tidak suka makan sayur, maka kita kenalkan pentingnya sayur bagi kesehatan. Kita ajak mereka untuk literasi. Nah, ini di kegiatan pengenalan. Kemudian kita juga perlu kenalkan mereka dengan penyakit-penyakit yang diakibatkan kekurangan sayur. Juga, nah, ini mulai mengenalkan peluang yang mungkin bisa kita lakukan bersama peserta didik agar mereka mulai mengenal sayur dan mulai menyukai sayur, yaitu mengenal aneka kuliner sayuran. Nah, ini tahapan pada pengenalan, kegiatan yang ada pada pengenalan. Berikutnya, pada tahap kontekstualisasi, kami rancang 16 jam pelajaran, meliputi kegiatan pertama, ya, sebagai kegiatan kelanjutan dari kegiatan yang kelima, tapi kegiatan pertama di kontekstualisasi, yaitu menghadirkan chef atau koki atau juru masak yang memiliki keahlian dalam mengolah sayur sesuai dengan menu yang disukai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, kegiatan kedua di kontekstualisasi atau kegiatan keenam dalam alur ini adalah peserta didik mengidentifikasi sayuran yang mudah didapat di sekitar mereka. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan peserta didik menemukan sayuran itu dan memungkinkan untuk nanti pada tahapan aksi akan dipraktikkan. Nah, di kegiatan yang ketujuh, setelah mereka menemukan sayur-sayur yang ditemukan di sekitar kehidupan mereka, maka dipastikan, disepakati masakan sayur yang mana yang akan dipraktikkan.
Nah, ini dia sobat pelatihan. Sampai detil semacam itu kegiatan yang memang dirancang dan harapannya akan mampu menumbuhkan nilai ataupun karakter profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Baik untuk alokasi waktunya seperti terpampang di samping ya. Ini penjabaran dari alokasi waktu yang secara global. Jadi ada untuk mengidentifikasi pola makan peserta didik kita beri waktu alokasi waktu 4 jam saja. Baik, selanjutnya pada tahapan aksi. Pada tahapan aksi ini paling besar jam pelajaran. Karena di tahapan aksi inilah benar-benar anak action ya, anak melakukan aktivitas yang di dalam aktivitas itu diharapkan mampu membangun karakter peserta didik. Ya. Yang kita lanjutkan kegiatan berikutnya sebagai kegiatan yang ke-8. Setelah tadi di tahapan kontekstualisasi menghadirkan chef ataupun juru masak yang ahli memasak sayur menu selera anak, maka kegiatan yang ke-8 adalah mengolah sayuran menjadi makanan favorit anak-anak dan dilanjutkan dengan kegiatan makan bersama sayuran olahan mereka. Nah, bagi kegiatan yang ke-9 adalah mengkampanyekan. Jadi ketika anak sudah melakukan aktivitas mengolah sayur menjadi menu kesukaan mereka, maka dia bisa mengajak orang lain, dia bisa menginspirasi orang lain melalui proses mengkampanyekan asiknya makan sayur. Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk poster, bisa juga dalam bentuk puisi. Ini sangat bergantung kepada gaya belajar peserta didik kita dan passion pada peserta didik kita. Bagi peserta didik yang suka dengan sastra atau dengan puisi, maka bisa kita beri tugas mereka membuat puisi asiknya makan sayur. Berikutnya kegiatan refleksi. Setelah dilakukan aksi, maka peserta didik bersama guru tentunya harus melakukan refleksi. Refleksi sebagai feedback, sebagai umpan balik. Sejauh mana ketercapaian peserta didik, perubahan perilaku, perubahan karakter peserta didik yang diperoleh setelah mereka melakukan aktivitas asiknya makan sayur. Apa bentuknya refleksi ini? Nah, nanti akan kita lihat pada kegiatan-kegiatan yang ada pada tahapan refleksi. Kemudian yang kegiatan terakhir, kegiatan ke-12, itu menugaskan peserta didik untuk melakukan pola makan sehat dalam bentuk daftar menu sehari-hari. Nah, ini sebagai tahap tidak lanjut. Tahap refleksi dan tidak lanjut ini bisa disatukan ya, tidak harus selalu dipisahkan. Ini menjadi tahap tidak lanjut. Harapannya dari tidak lanjut ini, karakter yang sudah terbangun pada peserta didik kita mampu merawat diri secara fisik, yaitu dengan makan makanan yang sehat, yaitu sayur, maka harapannya ini akan menjadi habit, menjadi kebiasaan pada hidup anak kita. Sobat pelatihan, sesungguhnya tantangan yang besar bukan terletak pada kesulitan, tetapi terletak pada kemauan melawan kemalasan. Demikian, sobat pelatihan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.